berbagi informasi seputar tanaman penghilang stres dan informasi tanaman yang berbahaya, sekaligus tanaman yang aman untuk hewan. Yuk share di kolom komentar di bawah ya. Apa aja sih yang bisa membantu kalian untuk menghilangkan stres? Pasti ada banyak cara kan? Ternyata salah satunya adalah tanaman loh. Yuk simak liputan kita dengan Kak Glenn, founder Bella Spina. Tanaman itu juga bisa menghilangkan stres. Kenapa? Karena tanaman itu karena hijau-hijauan, karena warnanya yang menarik. Jadi ketika kita habis lihat gadget atau habis lihat layar, lihat tanaman yang hijau-hijau gitu, kita jadi senang kayak gitu. Kita jadi reduce stress. Jadi kita nggak terlalu stres, nggak terlalu penat. Dikejar deadline seharian, lihat tanaman, oh kok bagus ya, apa hijau, apalagi kalau misalnya ada bunganya, jadi stresnya mulai menurun kayak gitu. Ada penelitian juga yang bilang kalau di panti-panti jompo itu diwajibkan menanam satu orang satu tanaman. Nah tujuannya itu si tanaman tadi berada di kontrol dirinya sehingga dia bahagia karena bisa merawat tanaman dan dia bisa jadi awet muda, maksudnya usia harapan hidupnya lebih panjang dengan dia merawat tanaman. Nah ada penelitian seperti itu dan sudah membuktikan bahwa memang tanaman, dengan merawat tanaman kita bisa memperpanjang usia harapan hidup manusia. Kalau kalian adalah pencinta hewan, kalian perlu berhati-hati dengan beberapa tanaman berikut ini. Jangan sampai tanaman ini termakan manusia atau bahkan hewan peliharaan kalian. Beberapa tanaman yang beracun dan berbahaya seperti Syngonium, Begonia, Aloe vera atau lidah buaya, dan Peace Lily. Kenapa tanaman tadi itu berbahaya? Soalnya tanaman tadi itu mengandung kalsium oksalat. Nah, itu suatu zat yang terdapat di tubuh tanaman yang memang kalau sampai termakan hewan itu nanti bisa membuat sensasi terbakar di mulut ataupun di tenggorokan sampai ke perut. Makanya karena ada zat tadi itu, tanaman-tanaman tadi tidak bisa dikonsumsi oleh hewan. Sedangkan berikut ini tanaman yang aman untuk ditempatkan bersama hewan peliharaan. Contohnya Haworthia, Peperomia obtusifolia, dan Maranta leuconeura. Sudahkah kalian cek? Apakah beberapa tanaman berbahaya dan aman tadi ada di rumah kalian? Jika ada, segera letakkan ke tempat yang tidak terjangkau anak-anak dan hewan. Semoga bermanfaat. Nah, banyak ya orang datang ke sini itu mereka baru pertama kali nanam kayak gitu, atau memang sudah pernah nanam tapi mati-mati terus tanamannya. Nah, itu saran kami sih jangan pernah menyerah dalam menanam. Karena menanam itu seperti berjalan. Kita dulu waktu masih bayi harus latihan berjalan, merangkak, terus lama-lama kita bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berlari. Itu pasti ada prosesnya dan pasti ada jatuhnya. Sama kayak menanam itu ada prosesnya. Tidak bisa langsung belajar menanam langsung bisa kayak gitu. Pasti ada nanti tanaman yang mungkin layu atau mungkin mati. Nah, sebagai plant parent atau orang tuanya tanaman, kita jangan menyerah untuk menanam karena tidak ada istilah namanya tangan panas kayak gitu, itu nggak ada. Yang ada itu adalah belum berusaha untuk mencoba lebih kayak gitu. Jadinya jangan mudah menyerah. Misalnya tanaman adopsi tanaman terus mati, cari tanaman lagi atau konsultasikan sama penjual tanaman apa yang cocok untuk pemula. Kan ada beberapa contohnya, bisa sansevieria, bisa kaktus, atau bisa peace lily, atau jenis-jenis philodendron itu cocok untuk pemula kayak gitu. Jangan langsung mencoba mengkoleksi tanaman yang harganya fantastis yang mahal kayak gitu. Daripada nanti susah ngerepotnya, mati kan sayang, harganya ratusan ribu. Jadi mulai aja dari tanaman yang terjangkau, yang memang awet dan kuat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tetaplah menanam karena bumi membutuhkanmu.